Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masni Amir Mahmud selaku moderator dari kelompok 2 yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Baik, langsung saja perkenalkan anggota kelompok saya atas nama Firdan Dwi Mawose selaku pemateri pertama, Masni Amir Mahmud selaku pemateri ketiga, Nabila Abid selaku pemateri ketiga, Siti Beauty Kumera selaku pemateri keempat, dan Reski Umar selaku pemateri kelima. Kami akan mempresentasikan materi mengenai sistem integrasi vertikal dan horizontal. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan apa itu piramida otomatisasi. Definisi piramida otomatisasi adalah representasi hierarkis dari sistem otomatis dalam industri manufaktur yang mencakup berbagai tingkat kontrol dari perangkat keras hingga perangkat lunak, proses operasional, dan manajemen untuk mencapai efisiensi tinggi dalam produksi. Fungsi dalam piramida otomatisasi yaitu membantu pengembang dan QA dalam membuat perangkat lunak berkualitas tinggi. Piramida ini membantu dalam mengidentifikasi perubahan yang merusak kode, membangun rangkaian pengujian yang andal, dan memberikan umpan balik langsung. Manfaat piramida otomatisasi secara keseluruhan. Piramida otomatisasi membantu memaksimalkan potensi teknologi dan mempercepat menyempurnakan berbagai aspek operasi bisnis. Yang selanjutnya yaitu programmable logic controller. Definisi dari programmer logic controller PLC adalah perangkat elektronik berbasis komputer yang digunakan untuk memonitor dan mengotomatisasi proses dari industri. PLC dirancang untuk menggantikan sistem relay elektromekanis dalam pengendalian proses dan memiliki keunggulan, fleksibilitas, serta keandalan. Tujuan PLC bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan produktivitas dalam proses industri dengan memberikan pengandalan otomatis yang diprogram ulang sesuai dengan kebutuhan. Saja yang saya sampaikan, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya kepada pemateri kedua yang dibacakan oleh saya sendiri. Programmable Logic Controller (VLC). Manfaat: efisiensi operasi, mengotomatisasi proses manual sehingga meningkatkan kecepatan dan konsistensi produksi. Keandalan tinggi, dapat bekerja dalam kondisi industri yang keras dan dengan tingkat kegagalan rendah. Fleksibilitas, program dapat diubah tanpa mengganti perangkat keras. Penghematan biaya, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Fungsi: pengendalian proses, mengelola operasi kompleks seperti jalur produksi atau pengendalian suhu. Pengendalian mesin, mengontrol mesin seperti konveyor, motor, dan pompa. Monitoring sistem, memantau kondisi perangkat dalam waktu nyata. Komunikasi data, berintegrasi dengan sistem lain melalui jaringan untuk analisis dan pengendalian jarak jauh. Manajemen Execution System. Sistem eksekusi manufaktur (MES) adalah sistem informasi yang menghubungkan, memantau, dan mengendalikan sistem manufaktur yang kompleks serta aliran data di lantai produksi, yang berfungsi untuk memantau, melacak, mendokumentasikan, dan mengendalikan proses pembuatan barang. Selanjutnya kepada Nabila Abid selaku pemateri ketiga, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya pemateri ketiga, saya akan melanjutkan materi yaitu manajemen eksekusi sistem. Tujuan utama dari manajemen eksekusi sistem adalah untuk memastikan efisiensi operasi produksi di pabrik. Manfaat sangat beragam dan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi operasional sebuah organisasi. Enterprise Resource System. Enterprise Resource Planning atau perencanaan sumber daya perusahaan atau ERS adalah perangkat lunak yang mengintegrasikan dan mengelola proses bisnis perusahaan seperti manufaktur, keuangan, rantai pasokan, dan sumber daya manusia. Tujuannya
membantu perusahaan mengelola sumber daya dan mengintegrasikan proses bisnis. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Enterprise Resource System (ERS). Fungsi utama dari ERS adalah satu, integrasi proses bisnis, menghubungkan berbagai fungsi dalam perusahaan untuk meningkatkan aliran informasi antar departemen, mengurangi duplikasi data, dan meningkatkan efisiensi operasional. 2. Otomatisasi dan standarisasi, mengoptimalisasikan tugas-tugas rutin dan proses-proses standar, sehingga mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual dan meningkatkan konsistensi serta akurasi data. Manfaatnya, membantu perusahaan untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya secara lebih efektif, mendukung pertumbuhan yang lebih baik dan ketahanan bisnis. CPS-based automation. Definisi: CPS-based automation adalah sistem otomatisasi yang mengintegrasikan perangkat fisik seperti mesin atau robot dengan sistem komputasi seperti sensor, aktuator, dan perangkat lunak untuk mengoptimalkan dan mengontrol proses-proses industri atau aplikasi lainnya dalam dunia fisik secara efisien, real-time, dan terkoordinasi. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi penyaringan dan analisis dalam proses otomatisasi dengan mengintegrasikan dunia fisik dan dunia digital. Manfaatnya meningkatkan keamanan, pengurangan kesalahan manusia, meningkatkan produktivitas, optimis penggunaan sumber daya, fleksibilitas, dan skalabilitas. Fungsinya pengumpulan data real time, pemrosesan data, kontrol dan pengendalian, integrasi dengan lingkungan, koordinasi sistem terdistribusi. Selanjutnya kepada Rizky Umar selaku pemateri kelima, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya tadi. Baik, Open Platform Communication Unified Architecture atau OPCUA. Pertama, fungsinya untuk protokol komunikasi antar mesin yang digunakan untuk otomasi industri dan dikembangkan oleh OPC Foundation. Tujuannya untuk menyediakan standar komunikasi yang memungkinkan perangkat dan sistem dari berbagai vendor atau produsen untuk saling berinteraksi secara lancar tanpa tergantung pada platform atau bahasa pemrograman tertentu. Manfaatnya memungkinkan pengguna terhubung ke perangkat jarak jauh, memastikan transfer data yang aman dan andal, memantau mesin terpadu, mengoptimalkan lalu lintas field bus. Penerapan sistem integrasi vertikal. Contohnya seperti integrasi vertikal dalam industri teknologi (Apple). Penerapannya di industri teknologi Apple menerapkan integrasi vertikal dengan mengontrol desain dan manufaktur perangkat kerja keras seperti iPhone, seperti mengembangkan dan mengendalikan sistem operasi iOS dan perangkat lunaknya. Selain itu, Apple juga memiliki saluran distribusi seperti Apple Store dan platform online (App Store). Penerapan sistem integrasi horizontal. Contohnya penerapan sistem integrasi horizontal di industri penerbangan Delta Airlines. Penerapannya pada tahun 2008, Delta Airlines mengakuisisi Northwest Airlines yang merupakan persaingan utama di industri penerbangan Amerika Serikat. Kedua perusahaan berada pada tingkat yang sama dalam rantai pasokan dan menawarkan layanan yang serupa. Sekian pembacaan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.